Oleh karenanya menurut saya memang titik krusialnya ada di politik pemerintahan yang memang sedang menggunakan sistem sekuler. Nah, sistem sekuler inilah yang akhirnya melahirkan cara pandang untuk menerima sistem-sistem yang memang eh, berpeluang, bukan hanya berpeluang, tetapi dia menjadi habitat yang tepat, menjadi habitat yang sangat nyaman untuk para politikus, oligarki, dan maupun oportunis. Nah, kalau dikaitkan dengan rezim oportunis, saya pikir itu konsekuensi dari sebuah sistem politik pemerintahan yang dijalankan saat ini. Kita saat ini suka atau tidak suka menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang walaupun klaimnya demokrasi tetapi juga lebih dekat kepada otokrasi atau otoriter. Kenapa demikian? Karena hampir semua produk undang-undang itu tidak atas nama rakyat sebenarnya. Hanya mengatasnamakan tetapi tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Coba cek semua undang-undang yang lahir itu, apakah sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak. Pasti orang mengklaim bahwa kita demokrasi, tapi suara rakyat tidak didengar sama sekali. Termasuk menaikkan BBM yang dibilang September tahun ini gitu. Itu kan rakyat dalam kondisi susah, BBM dinaikkan. Kalau memang demokratis harusnya dia akan tanya kepada rakyat, perlu nggak kita naikkan BBM saat ini? Kan gitu kira-kira. Kalau rakyat bilang tidak, harusnya tidak dinaikkan. Nah, fakta itu seperti itu. Apalagi naiknya harga BBM itu juga penuh kontroversi. Angka-angkanya tidak transparan. Uh, Harga minyak dunia turun, kalau kita nggak turun. Orang perusahaan asing yang beroperasi di negeri ini bisa menjual harga lebih murah dari kita. Padahal mereka sudah nyewa tempat sini dan sebagainya. Itu aneh kan. Dan pemerintah tidak berani membuka berapa sih kos produksi yang sebenarnya dia kemukakan. Oportunis itu ya rezim atau orang atau mereka kelompok orang atau bisa juga individu yang uh, mengambil keuntungan sendiri tanpa mempedulikan persoalan orang lain. Nah itu sikap yang oportunis. Orang lain mau seperti apa, yang penting dia untung. Nah ini nampak jelas ketika kita melihat rejim yang ada membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya orang lain atau masyarakat begitu susah, mereka justru menikmatinya. Orang lain sedang menderita COVID, sebagian besar mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi inilah karakter oportunis. Jadi kita bisa melihat, oke okay, bisa aja kita kena wabah COVID yang membuat rakyat susah, ekonominya tidak jalan, kesehatan yang terganggu, pendidikan yang terganggu. Tapi para pembisnis yang sifatnya oportunistik, yang mereka juga ada bagian dari pemerintahan, mereka berbisnis dengan lancar, menyiapkan APD, jual beli di situ, mendapat keuntungan yang besar. Bahkan ada yang menyiapkan hasil tes PCR misalnya, di mana-mana mereka bisa menjual sesuka-suka mereka dengan menunggangi negara, membuat kebijakan harus tes PCR kemana-mana. Gitu. Ini semua mereka mengambil keuntungan dengan nyaman, ada vaksin, ada kebijakan apalagi apa PPKM dan seterusnya. Itu bisa kita lihat bahwa ada yang sifatnya itu simbiosis mutualis antara penguasa dan para pengusaha yang sebenarnya saat ini dalam sistem demokrasi sekarang nyaris hampir semua pengusaha berada sebagai pengusaha dan sebagai pengusaha sekaligus penguasa. Nah ini yang kalau kita lihat hampir semua pejabat menteri kita, pejabat presiden bahkan dan seterusnya kan dulunya pengusaha semua. Suka atau tidak suka mereka juga akhirnya berkelindan kepentingan usaha maupun kepentingan pelayanan masyarakat di pemerintah. Nah, kenapa bisa lahir sistem kita memilih sistem politik demokrasi yang begitu mahal yang melahirkan para politisi oportunis. Nah, kalau kita lihat ya oportunis karakter itu dengan sistem demokrasi yang begitu mahal itu seperti setali tiga uang. Jadi mereka bagikan dua sisi mata uang tak terpisahkan. Kenapa? Dengan sistem pesta demokrasi yang begitu mahal, maka karakter para politisi suka atau tidak suka mereka harus juga mengembalikan biaya modal politiknya yang begitu mahal itu. Bahkan kadang-kadang mereka pinjam atau bahkan mereka disponsori oleh para investor politik. Dengan kondisi seperti itu bertemulah dua kepentingan para politisi yang ingin mendapatkan kursi dan para pengusaha atau bisnis yang ingin bisnisnya bertahan atau bahkan diperbesar.
bertemu mereka untuk kemudian akhirnya saling membantu mendudukan orang di kursi kekuasaan, dan akhirnya juga sekarang para pengusaha juga pebisnis bisa duduk di kursi kekuasaan sekaligus dan mereka bisa menentukan kebijakan. Sehingga tadi saya bilang, di saat orang susah, mereka juga bisa berbisnis dengan lancar, bahkan dapat keuntungan yang berlipat-lipat jauh lebih besar.